Xiaomi dari dua tipe yang udah gue pegang, sebenarnya Xiaomi punya hal yang bisa obrak-abrik. Selamat datang di GTI, di channel paling canggih di 2020. Kalian udah pasti tahu lah ya ceritanya gimana kita bisa dapetin monitor satu ini. Sebelum masuk ke pembahasan dusnya guys, mungkin gue sedikit mau kasih tahu sedikit ya. Gue agak sedikit bingung sebenarnya sama monitor Xiaomi satu ini, karena gue cari-cari kalau di website Inggris ya, bahasanya di luar China, itu sebenarnya namanya Xiaomi Mi Display 1A ya. Tapi di sini Redmi di belakangnya itu. Mungkin itu kejadian juga sama beberapa handphone Xiaomi ya. Ada di negaranya di China sendiri mereknya Xiaomi apa gitu. Redmi apa gitu atau Xiaomi apa gitu, tapi di luar negeri namanya Redmi. Ya mungkin itu kejadiannya sama. Dari dusnya nggak ada yang terlalu penting dibahas. Ada logo Mi di kanan atas dan gambar marketing monitor yang nunjukin ini monitor bezel-less. Langsung aja kita bongkar. Mungkin yang bisa kita lihat jelas adalah dusnya ini tipis banget. Tipisnya itu mirip banget sama Acer yang pepet harga murah di 24 inch kemarin. Itu ada di EK240Y kalau nggak salah, kalau kalian mau nonton. Kartunya ada di atas, gue taruh. Aksesoris yang didapat yang pertama pastinya kabel power plus adapter di sana. Ada satu kabel HDMI plus manual book. Stand monitornya yang gue bilang sih lebih kokoh dibanding monitor yang dijual di Indonesia yang pepet harga murah. Build quality standnya sih menurut gue sih lebih padat ya. Habis itu kalau kalian lihat juga desainnya clean menurut gue. Di sini bentuknya V, di sini sih ya cukup asik lah dipegang. Untuk kakinya ya mungil banget memang. Kita kayaknya pernah review kaki kayak gini, tapi gue lupa monitor apa dulu. Ya tipe monitornya juga jualannya mepet harga murah gitu. Terakhir kita dikasih 3 baut untuk kencengin semuanya dan udah dikasih besi tipe L yang ujungnya berfungsi kayak obeng gitu. Di belakang panel ada logo Redmi di sana yang menurut gue manis aja pada saat gue lihat dia nggak berusaha nonjolin brand itu, dia bikin kayak samar-samar gitu ya. Itu asik banget menurut gue sih. Bodinya matte kasar banget, ini lebih kasar dari beberapa brand monitor yang gue pegang di 24 inch entry level. Dan tipisnya itu loh, ingetin gue banget sama AOC V2Q pas pertama kali gue pegang. Kalau kalian mau lihat AOC V2Q, kembali lagi ada di card di atas kalau kalian bingung. Tipisnya itu dari atas sampai 3/4 monitor dan menebal untuk taruh portnya di sana. Tapi menebalnya di sini tuh nggak kaku gitu dibuatnya. Tetap dibikin sedikit desain biar manis di mata saat kita lihat belakangnya. Portnya di sini juga disusun rapi di sana barengan sama tombol navigasi yang udah joystick. Ya kalian bisa perhatiin ya guys ya, beginilah guys kalau desainer brand smartphone dengan perperangan yang super gila di sana bikin sebuah monitor, otak desainnya tuh udah kasar gitu lah. Karena tekanan di smartphone itu terlalu gila dan gue salut banget sih sama Xiaomi bikin monitor itu nggak asalan murah gitu dari segi desainnya. Kalian bisa lihat lah bagian belakang panel itu dibikin clean dan bikin betah liatnya aja, gue nggak tahu kenapa. Portnya di sini kita dapat yang pertama port power, satu HDMI 2.0 dan D-Sub. Dari bagian belakang di sini kita bisa tahu kalau monitor ini tanpa VESA. Ya, jadi nggak ada VESA mount, nggak bisa kalian pakai bracket pastinya. Sesuai dengan marketingnya ada di dusnya, memang bagian depannya itu 3-side bezel-less dan memang kelihatannya tipis banget. Kita ukur di sini ada di 0,5 cm. Dan bezel bagian bawahnya dipoles glossy tanpa ada tulisan brand apapun. Ada stiker tanda seru di sana yang juga sebenarnya tulisan Mandarinnya itu artinya ya hati-hati lah ditaruh gitu sama Xiaomi. Speknya menurut website Display Specification yang pertama 23,8 inch IPS Full HD, 60 Hz standar. Refresh rate-nya, panel bit depth-nya ada di 8 bits murni, 92 pixel per inch, 250 nits brightness standar, 1000:1 kontras rasio.
Untuk pengetesan bleeding dan OSD kalian bisa klik card di atas untuk nonton videonya sendiri. Kita ke pengetesan data color di sini. Color gamut yang kita bisa dapat di 97% sRGB, 78% Adobe RGB, 77% P3 dan 72% NTSC. Standar dan cukup oke lah. Di sini untuk brightness-nya agak kurang di 200,6 poin dan kontrasnya juga rendah sekali di 250/1. Untuk color uniformity-nya di sini juga ya kita bisa lihat sama-sama agak kurang. Di sini bisa sampai 7,2 poin perbedaan paling jauhnya. Ya ini tinggi banget ya, ngacir. Untuk luminance uniformity-nya maksimum sampai 10% perbedaannya di 9 titik yang kita tes. Ya ini standar lah. Kalau akurasinya di sini kita bisa langsung tahu ketika kontrasnya rendah warna black jadi kacau banget, agak ngacir, tapi overall ya nggak lebih dari 3 delta E. Dan untuk biru 1F ngacir sampai 5 lebih dikit lah. Kalau akurasinya ya standar juga lah. Hasil data color terakhir akan gue slideshow buat kalian yang mau lihat lengkapnya. Iya, kalau kalian lihat di JD.com monitor ini di harga 599 RMB dengan kurs Rp2.000 per RMB-nya, berarti monitor ini ada di sekitar harga 1,2 juta. Dan kemarin kita ditawarin monitor ini di harga 1,5 juta dan gua juga nggak ngerti sih gimana caranya orang itu bisa dapetin barang ini. Tapi thanks buat kalian semua yang udah subscribe kita, community GTID menurut gue the best lah pokoknya. Sampai kita bisa ketemu orang-orang kayak gitu. Ini hitung-hitungan gue sebagai orang awam, gue rasa kalau Xiaomi bener-bener mau masukin monitor ini ke Indonesia, bisa bikin brand di sekitaran harga 1,5 juta ke bawah agak ketar-ketir. Dan memang monitor seri 1A ini nggak bertujuan apa-apa selain jadi monitor yang dipakai sejuta umat menurut gue. Dari yang diberikan semuanya memang ya standar, tapi build quality dan desainnya jujur aja gue bisa acukin jempol untuk brand Xiaomi ya. Dan gua rasa kalau Xiaomi mau bener-bener mau masukin, dia bisa mungkin dia bisa jual di harga 1,2 juta juga di Indonesia kalau dia mau untuk perang ya. Karena gua kalau liatin handphone Xiaomi dan gua bandingin harganya dengan JD.com, buset, kadang-kadang di Indonesia malah lebih murah ya. Karena di JD.com pasti JD-nya mau untung gitu, ada percentage di JD-nya dan kalau memang JD memang prinsipal Indonesianya langsung gitu ya ke Indonesia dan kasih garansi juga. Ngeri gue bilang sih harga Xiaomi. Xiaomi itu ngeri kalau dari handphone itu ngeri, kalau di monitor iya gue nggak tahu. Tapi gue nggak ngerti kenapa Xiaomi nggak mau masukin monitor sampai hari ini, tapi masukin TV. Gue bingung. Ya di sini gue masih ada 2 monitor Xiaomi lagi yang akan kita review dan yang paling worth it ya. Memang ya 32 inch yang gue pakai di belakang ini yang agak ketutupan. Gue usahain secepatnya review karena abis ini gue review dulu Xiaomi yang satunya lagi. Karena gue masih bertahap dan sampai ke 34. Lo kalau punya uang 34 inch ya, belilah itu. The best menurut gue. Gue gak pernah mau balik lagi ke Full HD. Itu yang gue bisa bilang saat ini. Gue Aldun dari GTID. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap